Shalom, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Ripaldi Sarelai. Sini saya akan membacakan tentang etika kepemimpinan dalam gereja. Kepemimpinan merupakan sebuah contoh yang patut diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin merupakan contoh yang sering dilihat oleh masyarakat ataupun jemaat dalam sebuah struktur kepemimpinan dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga merupakan tokoh yang sering dilihat karena kehidupannya sering dipaparkan atau menjadi contoh. Salah satu contoh yang sikap perilaku atau cara berattitude ataupun direktif. Kepemimpinan merupakan sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter dalam diri seseorang. Sebagaimana dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Robert Brown bahwa kepemimpinan dalam gereja bukanlah pelaksanaan kekuasaan ataupun otoritas manusia, melainkan suatu kegiatan pelayanan. Gereja juga memiliki seorang pemimpin yang memimpin mereka yang bisa disebut pendeta ataupun petinggi-petinggi dalam gereja. Mereka yang akan menjadi panutan terhadap jemaat yang dipimpinnya. Etika merupakan cara berpikir seseorang secara kritis dan mendasar tentang ajar yang bermoral. Definisi kepemimpinan cukup banyak yang telah ditemukan oleh pakar-pakar. Dalam pembahasan ini akan dikemudikan bahwa kepemimpinan atau leadership sebagai proses dalam pengaruhi orang lain sehingga berperilaku setiap yang dikehendaki. Gereja adalah suatu perkumpulan orang-orang Kristen dan yang percaya kepada Allah. Kriteria pemimpin dapat kita lihat dalam Keluaran 18 ayat 21. 1. Kriteria sosial yang harus dimiliki yakni tidak bercacat, intinya bahwa harus sempurna dalam segala hal. Kriteria moral yang harus dilihat yakni pemimpin harus setia. Kriteria mental, pemimpin harus bijaksana dalam berpikir dan bertindak. Kriteria personal, pemimpin adalah bukan hamba uang. Kebesaran yang sejati bukanlah sosial kekuasaan atau prestasi orang yang tinggi, melainkan sikap hati yang dengan sungguh-sungguh ingin hidup bagi Allah dan bagi sesama manusia. Kepemimpinan Kristen haruslah merupakan pengabdian letteria atau dibilang ibadah kepada Tuhan, sehingga kita menyatu dengan kehendak di dunia tanpa menginginkan kemuliaannya, kedudukan atau pahala. Kehendak melaksanakan kehendak Allah, menuntun orang kepada keselamatan di dalam Kristus serta menyenangkan hati Allah merupakan upaya dari mereka yang betul-betul besar. Kepemimpinan yang mengabdi kepada Allah adalah tekun, rendah hati, peduli ke semua orang, dan harus mampu berkomunikasi baik. Dinamika kepemimpinan Kristen yang berlandaskan kasih Kristus
adalah kekuatan moral menyemangati kinerja kepemimpinan Kristen, sehingga kepemimpinan tersebut memiliki garansi bahwa ada keberhasilan yang nyata. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Hakikat Tuhan Yesus sebagai Mesias yang diurapi dan misioner yang tulus sebagai pembebas sejati. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang karakter penuh kasih, berhikmat, dan memiliki keberanian. Seorang pemimpin yang mampu merangkul, mendorong anggotanya dalam mencapai visi tersebut. Pemimpin dapat dikatakan baik ketika ia mampu menjadi pemimpin berkriteria rohani. Sekian hasil pembahasan saya.